Irma Huta Barat bongkar pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati dilucuti sejak di Magelang. Kalau dakwaan saja dibangun dengan asumsi-asumsi, kami baca apa yang disampaikan tadi itu lebih asumsi lagi, lebih asumtif lagi. Kenapa? Karena ada satu peristiwa penting yang dihilangkan dari dakwaan. Misalnya dalam peristiwa di Magelang, ujuk-ujuk tiba-tiba ada fakta yang dituangkan, Ricky disuruh manggil Joshua. Padahal sebelumnya ada fakta yang jauh lebih penting yang dihilangkan, yang kami sebut dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada saat itu. Banyak yang bertanya, apakah ada buktinya dugaan kekerasan seksual tersebut? Setelah kami identifikasi dari berkas yang ada, setidaknya kita bisa klasifikasikan ada 4 bukti dugaan kekerasan seksual tersebut. Sini kalau dikatakan memang ada motif, ada suatu perbuatan yang mendahului ya, pelecehan seksual. Kalau saya melihat pelecehan seksual, kemudian ada pembunuhan berencana. Ini 2 tindak pidana yang berbeda. Kalau saya melihat di sini nih, ini ada pelecehan seksual. Kenapa ini tidak diproses? Harusnya kan diproses. Ya. Korban melaporkan, selesaikan secara hukum. Kalau ini lalu merembet menjadi terjadi suatu pembunuhan berencana, ya maaf ngomong kalau kita bisa mengatakan secara ini loh, kok jadi kita sepertinya seolah-olah main hakim sendiri, mengadili sendiri. Seharusnya kan tidak kan? Saya tahu peran Putih pertama menggoda Joshua, menggoda supaya dia diperkosa, tapi nggak kesampaian. Karena Joshua pernah mendengar khotbahnya Gilbert Lumendong. Gilbert Lumendong itu pendeta terkenal. Kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki, kamu berlari katanya, bukan mendekat. Nah Joshua sudah benar, dia berlari keluar. Maka tidak berhasil, Joshua diperkosa oleh Putri Cendrawati. Fakta perbuatan dia mengundang lagi Joshua ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim. Kemudian perbuatan berikutnya, menelpon suaminya, mengatakan almarhum Joshua kurang ajar. Kurang ajar itu kan kesimpulan, harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Kasus pembunuhan Brigadir J atau Joshua Huta Barat masih menjadi sorotan. Mantan Kadifropam Irjen Ferdy Sambo dijerat dengan pasal pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir J. Sebelumnya beredar usaha Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Cendrawati, dari jeratan pembunuhan berencana atau pasal 340 dalam dialognya dengan mantan Kepala Badan Intelijen atas Kabais TNI Soleman B. Ponto. Irma Huta Barat mengungkapkan chat WA Brigadir J kepada Putri Cendrawati. Irma mengatakan bahwa senjata Brigadir J telah dilucuti Putri Cendrawati sejak di Magelang. Pada waktu di Magelang, senjata Joshua 1 laras panjang 1 pistol diminta oleh PC, lalu diserahkan kepada RR, kata Irma Huta Barat di akun YouTube Irma Huta Barat Horas Inang yang tayang pada Rabu 28 September 2022. Irma pun menyebut dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, Brigadir J juga sempat chat dengan Putri Cendrawati dan menagih senjatanya agar dikembalikan. Dia tidak tahu akan dibunuh atau dibantai, tetapi 2 senjata 1 laras panjang dan 1 pistol itu tidak pernah dikembalikan, kata Irma Huta Barat. Irma Huta Barat menengarai kalau dari 1 hari sebelumnya senjatanya sudah diminta, itu artinya ada satu rencana kenapa dia dilucuti. Dari kejadian tersebut, Irma Huta Barat juga menilai tidak mungkin orang yang sudah diperkosa lalu dikasih senjata secara baik-baik. Joshua pun masih minta pada Ibu Putri, tolong dong kembalikan ini, kan sudah mau sampai Jakarta, cerita Irma Huta Barat seputar Tangsel. Artinya dia Joshua tidak ada kesalahan sama sekali ketika masih minta senjatanya dikembalikan, kata Irma Huta Barat. Irma juga melihat hal itu sebagai hubungan yang biasa saja. Tidak mungkin seorang pemerkosa masih berani berbicara. Ibu tolong kembalikan senjata saya, ujar Irma Huta Barat. Apalagi kalau kejadian pemerkosaan ini di Magelang, masih sejalan bersama sejak dari Magelang ke Saguling hingga TKP.